Oke, kemudian ternyata si Safira ini juga bukan orang yang dari kalangan biasa ya. Dalam artian keluarga dia itu, baik dari orang tuanya itu sangat aware, sangat peduli, sangat care dengan pendidikan ya. Maksudnya gini, aku pernah lihat podcast dia di podcast Bang Denny Sumargo, dia pernah bilang kayak gini nih. Orang tuanya bilang ke dia ya, kami itu tidak bisa mewariskan harta, tapi kami bisa mewariskan kalian pendidikan yang nantinya kalian bisa sukses dengan pendidikan. Jadi kalian cari sendiri sukses tersebut. Itu kenapa? Karena pikiran kita itu benar-benar sangat mempengaruhi kita, guys. You are what you think. Kamu itu apa yang kamu pikirkan. Jika yang sering kamu pikirkan adalah hal negatif, maka kamu ya akan terbawa ke hal negatif tersebut. Begitu, guys. Kalau kata si Shakira, bumi itu menyerap kata-kata kita ya. Jadi kita harus selalu membiasakan diri untuk berkata positif supaya diserap oleh bumi adalah hal-hal positif dan itu juga akan terbawa ke kehidupan kita. Begitu, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang salah satu peserta Clash of Champions dari Ruang Guru yang namanya itu adalah Safira. Kalian pasti kenal kan sama dia karena dia itu menonjol banget di acara COC ini, guys. Nah, jadi aku bakalan bahas kira-kira Safira ini siapa sih? Dia itu berasal dari background mana? Kira-kira dia punya nggak saudara yang emang seperti dia gitu, yang menginspirasi, yang pintar dan juga cerdas seperti dia? Buat kalian pengen tahu, silahkan simak video ini hingga akhir ya. Dan jangan di skip, nanti kalian kepotong informasinya. Oke, guys. Oke, aku sebenarnya sudah lama kenal Safira ini ya. Sebelum dia ikutan event ini, aku juga sudah kenal dia dari lama gitu. Dan bahkan aku sudah follow Instagramnya. Aku tahu dia itu kuliah di Korea. Dan kemudian dia itu adalah adik ipar dari CEO Ruang Guru, Kak Belva Delvara ya, yang menikah dengan kakak dia, Kak Bina. Dan aku sudah tahu dia itu sejak lama, guys. Cuma nggak se-booming sekarang ya. Sekarang itu dia benar-benar viral banget karena event COC ini. Itu menurutku bagus sih, karena event itu positif dan bisa membawa dampak positif juga untuk dia. Bayangkan aja, dulu Instagram dia itu sekitar 200-an ribu pengikut gitulah. Sekarang sudah hampir 2 juta, guys, atau mungkin sudah lebih ya. Kemudian TikTok dia juga sekarang kayaknya sudah banyak banget, dan juga YouTube dia sudah ratusan ribu subscriber. Dan itu benar-benar keren banget ya. Netizen Indonesia kalau masalah sosmed itu pasti nomor 1. A few moments later. Oke, mari kita bahas. Jadi, Safira itu punya nama lengkap Safira Putri Ardianingsih Lisio ya. Sering dipanggil Safira ataupun mungkin Vira. Kemudian dia itu lahir tahun 2001, guys. Yang mana sekarang umur dia mungkin 23 tahun ya. Berarti dia itu adik leting aku, guys. Kemudian dia itu sekolahnya sejak SMA itu sudah di Korea, guys ya. Jadi dia bukan hanya kuliah di Korea, melainkan sudah sejak SMA dia itu sudah sekolah di Korea gitu. Bayangkan Korea Selatan itu kan Muslim ya. Artinya Muslim itu tidak banyak di sana gitu. Dan dia itu berhijab ya. Dan dia itu bisa mempertahankan hijabnya di tengah minoritas begitu, guys. Dan aku itu salut banget sih. Ya, walaupun sekarang mungkin aku melihat cara dia berhijab ya, pasmina, mungkin dia belum sempurna gitu ya. Tapi kita doakan saja semoga dia bisa menjadi lebih baik setiap harinya gitu ya. Pokoknya yang namanya manusia itu kan pasti ada salah, ada juga kebaikan ya. Jadi kita ambil sisi positif, kita buang sisi negatif. Untuk bagian hijabnya aku saranin untuk para kalian ciwi-ciwi berhijablah yang emang sesuai dengan syariat kita ya, menutup dada gitu. Oke. Nah, jadi si Safira ini sejak SMA sudah sekolah di Korea karena sawaku dia itu punya kakak ya. Dia punya 2 kakak. Yang pertama itu Kak Sabrina Anggraini yang istri dari Kak Belva Delvara. Satu lagi itu Kak Bia Donat namanya, Kak Nabila. Nah, jadi Kak Bia Donat ini itu lebih duluan sekolah dan juga kuliah di Korea. Jadi bisa dibilang kayak si Safira ini mengikuti jejak kakaknya, Kak Bia Donat ini ya. Namun untuk Kak Bia Donat sendiri ini itu jarang tersorot, guys. Tapi kalau kalian lihat di Instagramnya, beliau juga sering banget bagiin daily life dia ketika di Korea maupun informasi yang berkaitan dengan edukasi lainnya. Kalian bisa cek aja Instagramnya ya. Setelah dia tamat sekolah di Korea, kemudian dia melanjutkan kembali kuliahnya di Korea Advanced Institute of Science and Technology ataupun KAIST University di Korea. Nah, jadi KAIST ini adalah salah satu kampus top ataupun kampus bergengsi di Korea Selatan, guys. Bisa bayangin dia keren ya, bisa masuk kampus top Korea Selatan dengan identiti dia sebagai muslimah berhijab, dan dia bisa melakukan itu, bahkan mendapatkan beasiswa dari KAIST tersebut. Itu benar-benar keren banget. Proud of you, Safira. Oh my god! Wow! Oke, bukan hanya itu, si Safira ini ternyata mengambil 2 jurusan ataupun double major di KAIST ini, guys. Keren sih. Yang pertama itu ada computer science, yang kedua itu ada business technology management. Jadi dia mengambil 2 major ataupun double major di KAIST University ini.
Kemudian Safira ini selain kuliah dia juga sibuk sebagai seorang content creator ya. Kalian bisa cek YouTube-nya, dia sering bagikan daily life dia ketika di Korea ataupun hal-hal berkaitan dengan edukasi. Pokoknya inspiratif sih untuk Safira ini. Dan bahkan baru-baru ini dia juga sudah merilis sebuah buku dia yang berjudul Kimchi Confession. Aku juga belum baca bukunya, tapi kalau dari spoiler sih kayaknya buku ini keren ya. Buku itu dia tulis sebagai bisa dibilang kayak mungkin kenangan dia nantinya yang bisa tersimpan untuk masa depan ya. Karena di situ banyak diceritakan bagaimana sih kehidupan dia di Korea, cara dia mendapatkan beasiswa di Korea dan lain sebagainya. Pokoknya buat kalian yang sudah baca gimana sih isi dari buku Kimchi Confession ini, bisa komen di bawah ya. Buat kalian yang belum baca, ayo kita cari-cari spoilernya dan nanti kita bisa beli bukunya. Di online store juga banyak kok. Oke, kemudian ternyata Safira ini juga bukan orang yang dari kalangan biasa ya. Dalam artian keluarga dia itu, baik dari orang tuanya itu sangat aware, sangat peduli, sangat care dengan pendidikan ya. Maksudnya gini, aku pernah lihat podcast dia di podcast Bang Denny Sumargo, dia pernah bilang kayak gini nih. Orang tuanya bilang ke dia ya, kami itu tidak bisa mewariskan harta, tapi kami bisa mewariskan kalian pendidikan yang nantinya kalian bisa sukses dengan pendidikan. Jadi kalian cari sendiri sukses tersebut. Jadi orang tuanya itu memang benar-benar peduli dengan pendidikan gitu ya, seperti itu. Dan bahkan Safira sendiri juga bilang bahwa kami itu bukan berasal dari keluarga kaya raya, enggak gitu. Tapi mereka itu punya orang tua yang sangat mensupport gitu ya, punya lingkungan yang sangat mensupport mereka untuk berpendidikan gitu, setinggi-tingginya. Dan bahkan kakaknya yang pertama itu juga merupakan alumni ataupun lulusan dari salah satu kampus top dunia guys. Kalian tahu ya, kakak dia yang pertama itu bernama Kak Sabrina Anggraini ataupun sering disebut Kak Bina, dan beliau itu adalah istri dari CEO Ruang Guru, Kak Belva Delvara. Keren sih. Dan Kak Sabina ini ternyata merupakan alumni dari Massachusetts, apa sih maksudnya? MIT pokoknya, MIT ya. Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat. MIT itu merupakan salah satu kampus top di Amerika maupun kampus top di dunia guys. Dan bahkan beliau bisa mendapatkan beasiswa S2 ketika kuliah di sana. Jadi keren banget sih keluarganya, dari kakak, adik semuanya itu kayak biji-biji cemerlang gitu ya. Pokoknya keren, mantap banget. Oh my god! Wow! Nah, jadi itulah guys sekilas tentang Safira Putri ini. Pokoknya aku suka bagikan info-info yang memang bisa mendidik kita ataupun berhubungan dengan edukasi begini ya. Keren sih, semoga kita yang para ciwi-ciwi ini, para generasi di Indonesia, khususnya para pemudi-pemudi ini yang perempuan, ayo jangan takut untuk berpendidikan ya. Buktinya gini, ada yang bilang seperti ini. Kok bisa ya dia bisa kuliah ke luar negeri? Sebenarnya banyak orang bisa mencapai mimpinya itu bukan hanya dengan finansial, dengan uang. Dalam artian gini, banyak mereka yang kuliah di luar negeri itu karena beasiswa guys. Jadi kita juga bisa seperti mereka, kita cari beasiswa yang bisa membuat kita untuk mewujudkan impian kita. Mungkin salah satunya itu kuliah ke luar negeri ya. Nah, jadi kita harus percaya dengan mimpi kita. Jangan nanti jika misalkan kita berasal dari keluarga kalangan ke bawah, itu kita langsung insecure dan langsung overthinking dan langsung menganggap bahwa aku pasti nggak bisa sepintar mereka, aku pasti nggak bisa berpendidikan tinggi. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena pikiran kita itu benar-benar sangat mempengaruhi kita guys. You are what you think. Kamu itu apa yang kamu pikirkan. Jika yang sering kamu pikirkan adalah hal negatif, maka kamu ya akan terbawa ke hal negatif tersebut. Begitu guys. Kalau kata si Shakira, bumi itu menyerap bumi itu menyerap kata-kata kita ya. Jadi kita harus selalu membiasakan diri untuk berkata positif supaya diserap oleh bumi adalah hal-hal positif dan itu juga akan terbawa ke kehidupan kita. Begitu guys. Oke. 2 hours later. Nah, jadi buat kalian semua harus semangat. Pokoknya semua orang bisa menjadi seseorang asal kalian itu berani, rajin, tekun dan berusaha, berdoa juga pastinya. Aku yakin kalian pasti bisa mencapai mimpi-mimpi kalian. Dan satu lagi tentang Safira, aku benar-benar kayak salut ataupun speechless banget ketika melihat dia di COC itu episode 6 ataupun episode 5 kalau nggak salah. Itu ketika ada disuruh mereka menghafal nama lukisan, tahun pembuatan lukisan, kemudian siapa pengarangnya, kapan wafat penulis dari lukisan tersebut. Itu ada sekitar 100 lukisan guys ya. Nah, jadi mereka itu diberikan kesempatan dalam 1 jam untuk menghafal 100 lukisan tersebut. Ya walaupun per tim, tapi kan kita juga gimana ya, betul-betul kayak
penuh effort ya untuk menghafal 100 lukisan dalam waktu 1 jam gitu. Dan si Safira ini, dia itu bilang di situ kan sama tim-timnya, dan itu sempat direcord oleh tim Ruang Guru. Dia bilang gini, nggak apa-apa, aku ketika ke galeri di Eropa, aku sering kok lihat ini dan tahu gitu tentang berapa lukisan gitu. Nah jadi sampai segitunya guys, dia memanfaatkan waktu ketika berkunjung ke satu tempat untuk mencari ilmu gitu, menambah wawasan, menambah ilmu gitu, bukan hanya sekedar pergi lalu pulang, seperti itu guys. Jadi dia ketika ke galeri yang di Eropa, dia sering tuh lihat lukisan-lukisan, kemudian dia hafal ataupun dia ingat begitu. Dan ketika ada soal-soal yang seperti itu, dia sudah terbiasa gitu, bukan hal yang baru untuk dia. Keren banget sih Safira. Pokoknya kamu gak boleh sombong, harus tetap ramah, welcome, dan tebarkan banyak inspirasi untuk generasi-generasi muda di Indonesia. Oke? Okay. Nah jadi itulah guys sekilas tentang Safira Putri. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang salah ataupun keliru silahkan kalian komen di bawah. Oke? Thank you sudah menonton video ini, and see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.